Assalamualaikum. Nah, ini museumnya, Museum Banjarmasin. Nah, ya mantap benar. Nah, ini ada. Misi buku tamu kah, Pak? Nah, izin tolong aja. Bu Anda jadi kesini kita misi buku tamu dulu. Tunggu dulu. Nah, artinya yang mengisi buku tamu ini orang yang berkunjung ke masjid. Itu nomor berapa itu, Pak? Ya, lah. Kita masuk ke dalam museum. Nah, lihat. Nah, luar biasa museumnya, bersih. Nah, lihat. Nah. Ya ini museumnya Mandau. Nah, lihat Mandau. Oh. Nah. Mandau Sipai 4. Nah, sering dipergunakan oleh pimpinan tokoh pada komunitas masyarakat yang terlibat dari jumlah 4 simpai. Digunakan sekitar abad 18-20. Nah, ini mandaunya. Nah, ini tombak biring, senjata tradisional masyarakat Banjar dan Bakumpai yang digunakan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Jika melihat bentuk pinggangnya yang bundar segi, ini merupakan jenis biring laki, digunakan sekitar abad 18-19. Nah, ini. Nah, kalau ini lagi. Nah, ini tombak Banjar digunakan untuk berburu bagi masyarakat Banjar dan Bakumpai sekitar abad 19-20 juga. Ini senjata tradisional. Nah, lihat. Nah. Satu, ya. Satu belitung laki, sempana pucuk, sadup, sikin acih, ujung pedang. Nah, ini nih tadi udah satu. Nah, itu belitung laki, sempana pucuk, sadup, bikin acih, ujung pedang. Dua ujung pedang. Nah, ya. Ini lagi. Nah, kita lihat 8. Nah, jadi 8 ini ya. 8 ujung pedang. Nah, 10 jambia. Nah, jambia. 11 ada keterangannya. 14 ini berarti ya. Taji. 15 Lais square. Nah, ini senjata orang Banjar tradisional dulu. Nah, lihat. Lihat ini lagi senjata jenis Mandau. Nah, ini Mandau Simpai 3. Mandau dengan Simpai 3 dipergunakan oleh masyarakat semasa digunakan sekitar abad 19-20. Nah, lihat. Nah, itu juga apa itu ya? Nah, lihat. Nah, baca sendiri, tombak Banjar. Nah,
Tuh senjata-senjatanya. Nah, lihat. Uh, uh, ih, ih, ih. Nah, ini. Nah, ini apa ini? Kita kurang tahu ini apa ini maksudnya ini. Apa ya? Kita tidak tahu. Nah, kita lihat itu. Kita coba. Nah, kita zoom ya. Baca sendiri ya. Nah. Perang Paranglais termasuk ragam parang tradisional provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan jenis bilah parang. Lais termasuk dalam kategori parang lantik. Nah, parang lais biasa digunakan sebagai alat tebas dan banyak digunakan ketika akan membuka lahan pertanian di waktu musim hujan karena rumput di sawah lebih cepat tumbuh. Nah, ini baca sendiri panjang nih. Nah, lihat baca sempat ya. Kalau sempat baca ya. Nah, ya. Nah ya. Oke, masih ya. Nah. Nah, ya ke sini. Nah. Piring porselin dengan motif floral dan ikan. Seringkali bentuk piring ini digunakan sebagai alat tukar barter. Nah, dengan barang yang tak terdapat di pedalaman. Oh, gitu kah? Ya, seperti damar, rotan dan lain-lain. Nah, digunakan sekitar abad 17-18. Nah, jadi ini dulu alat tukar. Jadi piring berhubung lawan rotan, piring bertukar lawan damar dulu gitu. Nah, ya. Lasung. Nah, lihat tuh apa itu? Ya. Nah, lesung zaman dulu, alat tradisional dalam pengolahan padi atau gabah menjadi beras. Fungsi alat ini memisahkan ya kulit gabah dari beras secara mekanik. Nah, ini dulu ini langsungnya kayu aja. Nah, ini kita tahu lagi apa ini. Nah, ini gobek. Nah, gobek zaman dulu, alat yang digunakan sejak zaman purbakala untuk menumbuk, menggiling, melumat, menggulik, dan mencampur bahan tertentu. Istilah gobek merujuk kepada sejenis mangkok sebagai alat untuk kegiatan menumbuk atau mengulik. Nah, ini bendanya nah. Lihat. Nah, kayak gitu nah. Nah, kan radio kayak ini. Apa radio ini yuk? Nah. Radio kaset double deck. Nah. Ya. Keramik era dinasti Qing. Keramik era dinasti Qing ini populer pada abad 17-20. Ini. Nah, ini sempua. Nah, ini
Sempua, alat hitung yang digunakan pada zaman dulu, perhitungan yang bisa digunakan dalam sempua hanya perhitungan sederhana seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, ini sempua kayak ini. Nah, bahari pucuk ini sempua nih, banyak digunakan. Ini lampu kapal. Nah, lampu kapal merek Starboard yang diproduksi tahun 1940 oleh Inggris di Amerika, India, Hong Kong dan lain. Ini lampu kapalnya lah. Ini keren. Tempayan berbentuk bulat oval dengan dasar dan tepian mengecil serta memiliki leher rendah pada bahu. Terdapat 4 buah kupingan dan permukaan badan terdapat garis. Waduh, ngalim aja sama baca. Baca seorang aja dah. Paham baca aku tadi. Tapi kalau pergi pernah, ayo baca seorangan sepanjang tahun nah. Bacalah, baca oleh. Nah. Nah, ini kacip pandangan bahari nah. Iya lo. Kacip. Nah, baca surah nampan hanya pelembangan. Nah, bahan kuningan digunakan untuk wadah seserahan pengantin atau tempat cangkir untuk menjamu tamu. Nah, ini nampan dengannya. Nampan lah. Lain nampang, pang nampan. Nah, ini tempat pertemuan, penjelasan di sini. Nah, ada ruangannya dalam museum ini. Nah, jadi kalau kita belajar dijelaskan di sini nih, pakai ada televisinya. Ini referensi sejarah Kampung Tua Banjar Sungai Jingah. Nah, ada sini nah. Kampung Banjar Sungai Jingah. Nah, ada juga penjelasannya tuh. Nah, kapca. Nah, zona bahari. Nah, ada penjelasannya zona. Ayo, boneka mana jelas ke sini nah, ke museum ini nah. Yo, kamu pengembangan nah. Ini boneka mana lengkap ke sini datangi. Nah. Jadi kalau anda tahu sejarahnya di sini kita nah, Kampung Pacinan. Nah, kalau kita anak tahu dulu bukan Cina aja kisahnya itu bahari sini, tahu baca sini nah, anak tahu. Lebih kelenting ini bahari ada sudah dari mana. Nah, baca juga kan di sini karena ayo ada pas tapung. Di Panjaitan, Jalan Hereng Raj, Panjaitan, Jalan Panjaitan, Pak ini daerah Jalan Lujil nih, Panjaitan juga bahari, yang dewi ini beringkap bahari dewi kap, Banjar pulang ada juga
Jadi banyak sini baca aja boneka mana aku tahu sini nah. Nah. Kenangan perahu tambangan ada di sini jelasannya ada. Nah. Ini Kampung Amerungin. Bingung nah. Kampung Amerungin ini di mana? Duh, baca sini nah. Nah, boneka mana tahu baca sini. Lah, bacalah. Nah. Kesenian musik asli dari suku Banjar. Bu, apalah menjelaskan Bu Ena. Kota, nah, toh, nah, tahun Babilani 60, nah, nah, tahun 73 74. Nah, tahun 78 84. Nah, ini tahun 84. Ini Joko. Asa Jokowi. Harapan. Yudi Wahyuni. Haji Muhyiddin. Pak Ibnu Sina terakhir nah. Bersih mesinnya bersih. Bersih dalam nyaman. Nah, ini di mukanya nah. Nah, ini mukanya. Ya.